Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 0704202076 dari kelas Biologi 3 Stambuk 2020, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, adapun dibuatnya video ini tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Mikroteknik Hewan, di mana dosen pengampunya itu Ibu Syukriya MSc. Baiklah, di mana pada video kali ini saya menjelaskan materi tentang fiksasi. Nah, seperti yang kita ketahui, pembuatan sediaan atau preparat itu merupakan suatu hal yang dapat dikatakan mudah hingga sulit kita lakukan, tergantung dari bagian tubuh yang akan diamati secara mikroskopisnya. Nah, sediaan atau preparat yang baik dikatakan adalah sesuatu sediaan yang mampu menggambarkan kondisi sel atau jaringannya itu layak ketika sel atau jaringannya itu masih di dalam tubuh. Namun seringkali ketika sel atau jaringan itu terlepas dari tubuhnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka sel tersebut atau jaringan itu akan mengalami kerusakan atau kematian. Nah, di mana untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan tersebut dari tubuhnya, maka kita itu perlu melakukan sesuatu tindakan yang membuatnya itu tidak berubah atau tidak mengalami kerusakan. Nah, adapun tindakan tersebut itu yang kita sebut dengan fiksasi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa pengertian dari fiksasi sendiri itu merupakan suatu metode atau cara untuk mempertahankan komponen-komponen dari sel atau jaringan tersebut agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak atau mengalami kematian. Nah, adapun proses dari fiksasi ini itu diharapkan dari setiap molekulnya pada jaringan tersebut yang hidup akan tetap berada pada substratnya atau tempatnya kan, dan tidak ada molekul baru yang timbul, di mana mekanisme dari kerja fiksasi tersebut itu pada dasarnya adalah itu untuk mengawetkan dari bentuk sel dan organel sehingga dia itu mendekati bentuk seperti ketika masih di tubuhnya. Nah, dengan pemberian cairan fiksasi tersebut, maka akan mengubah komposisi jaringan tersebut secara kimiawi ataupun secara fisiknya. Adapun dalam proses fiksasi dan langkah-langkah selanjutnya yang akan dikerjakan dalam pembuatan sediaannya itu mungkin memiliki jaringan, tentu ada perubahan substansialnya pada komposisi tersebut dan tampilan komponen sel dan jaringannya. Namun kadang-kadang proses itu menghasilkan sediaan yang cukup jauh dari keadaan yang ideal. Selanjutnya, tujuan dari dilakukannya fiksasi tersebut itu yang pertama untuk menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel dan jaringan tersebut, di mana menjaga secara struktur dan komponen kimiawinya itu seperti semula ketika bagian yang masih dalam kondisi hidup itu, sehingga pemeriksaan struktur normal atau patologi dan senyawa histokimianya itu dapat dilanjutkan semaksimal mungkin gitu. Yang kedua itu tujuannya itu untuk pencegahan kerusakan dan kematian. Nah, dalam mencegah perubahan postmortem seperti terjadinya autolisis dan pembusukan. Adapun tujuan yang ketiganya itu untuk mengeraskan sel dan jaringan tersebut. Nah, pengerasan pada dasarnya bukan tujuan utama dari fiksasi ini, namun pengerasan sendiri itu menjadi efek fiksasi yang menguntungkan dari proses ini, sehingga dengan adanya efek pengerasan itu memungkinkan adanya pemotongan makroskopis
yang lebih mudah, khususnya pada jaringan yang lunak, seperti bagian otak, usus, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat tujuannya itu untuk pemadatan. Dengan dilakukannya fiksasi ini, tujuannya untuk pemadatan itu yaitu dengan bantuan adanya reaksi kimiawi dari larutan fiksasi tersebut. Maka komponen yang ada di dalam sel atau jaringan tersebut akan mengalami pemadatan cairan dari konsistensi sehingga setengah cair atau gel menjadi konsistensi semi padat hingga padat. Nah, adapun tujuan yang kelima itu adalah disebut sebagai optical diferensiasi, di mana pada optical diferensiasi ini merupakan proses fiksasi yang ternyata itu tidak hanya sebagai penjaga sel dan kerusakan, namun ada dampak lainnya dari larutan fiksasi tersebut, yaitu dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan tersebut, sehingga komponen yang terfiksasi dengan baik akan lebih mudah divisualisasikan. Nah, adapun tujuan yang keenam itu sebagai efek pewarnaan. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian larutan fiksasi itu dapat meningkatkan intensitas dari warna pada sel dan jaringan. Fiksatif lebih tertentu mungkin seperti formalin yang dapat mengintensifkan karakter perwarnaan jaringan, terutama ketika diwarnai dengan hematoksilin. Nah, adapun yang terakhir, tujuan dari dilakukannya fiksasi itu untuk menempelkan sel. Nah, untuk menempelkan sel ini terjadi pada kasus pembuatan sediaan sitologik, di mana larutan fiksasi itu dapat juga digunakan sebagai faktor yang merekatkan sel dengan kaca objek. Nah, sel yang difiksasi dapat merekat sempurna ketika difiksasi oleh larutan fiksasi tersebut atau dengan fiksasi kering. Adapun fungsi ini itu digunakan pada teknik hapusan sel atau hapusan bakteri pada kaca sediaan. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar dari fiksasi. Nah, prinsip dasar dari fiksasi ini ada dua. Yang pertama itu koagulasi. Koagulasi ini merupakan proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut akan bersifat netral dan membentuk endapan. Nah, proses koagulasi sendiri ini adalah proses fiksasi yang dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat dari degradasi yang terus berlangsung. Nah, pada penggunaan metode koagulasi ini untuk melakukan teknik fiksasi tersebut, tidak semua zat dapat atau harus dikoagulasikan. Contohnya itu seperti penggunaan asam asetat, di mana asam asetat ini sebagai komponen utama larutan fiksasi. Nah, asam asetat itu dapat mengkoagulasikan kromatin, namun tidak untuk protein. Nah, di mana metode ini memberi keuntungan ketika digunakan dalam pembuatan sediaan, metode paratinisasi, dan pemeriksaan antibodi. Pun prinsip yang kedua yaitu presipitasi, di mana secara umum presipitasi ini adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Nah, presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi terjadi itu adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang akan menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Nah, presipitasi ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat kelarutan protein tersebut yang terjadi akibat adanya penambahan senyawa kimia yang kemudian akan berdampak terhadap perubahan senyawa kimia baru. Seperti halnya koagulasi, presipitasi juga terjadi karena faktor kimia dan fisika,
di mana dengan adanya presipitasi ini protein akan menyebabkan berkurangnya tingkat kelarutan suatu protein yang berdampak terhadap kekuatan sel dari kerusakan, baik secara internal maupun eksternalnya. Kemudian, adapun syarat dari proses fiksasi yang baik itu, yang pertama itu fiksasi itu dilakukan dengan penekanan yang cepat dan sejajar. Yang kedua itu fiksasi tidak menyulitkan dan murah biaya. Yang ketiga, fiksasi harus bisa menghambat pembusukan bakteri dan terjadinya autolisis. Yang keempat, fiksasi harus dapat memberikan perbedaan gambaran mikroskopik yang bagus. Dan yang kelima itu ada fiksasi yang tidak boleh menyebabkan iritasi, keracunan, dan korosif. Yang keenam, fiksasi itu tidak boleh menyebabkan penyusutan, pembengkakan, atau perubahan sel atau jaringan lainnya. Yang ketujuh, fiksasi harus bisa membuat jaringan menjadi tahan lebih lama. Fiksasi juga harus mendapatkan izin untuk pengembalian warna dasar. Selanjutnya, fiksasi sebagai objek pengambilan foto. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fiksasi. Yang pertama itu faktor peningkatan suhu. Nah, di mana dengan peningkatan suhu itu dapat juga mempercepat kecepatan suatu reaksi kimia antara unsur fiksasi dengan sel atau jaringan. Nah, adapun dampak dari peningkatan suhu tersebut pada larutan yang fiksatif itu akan berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan itu disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan sehingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu faktor penetrasi larutan, di mana penetrasi larutan ini merupakan penetrasi jaringan yang bergantung pada kemampuan difusi masing-masing fiksasi. Nah, untuk mengatasi ini, jaringan itu diiris dengan ketipisan 3-5 mikrometer, di mana jaringan yang tipis tersebut akan lebih mudah dipenetrasi daripada jaringan yang tebal. Untuk proses pekerjaannya itu rutin. Jaringan dapat dibuat dengan ketebalan hingga 1 cm, di mana dengan ketebalan itu akan diharapkan cairan fiksasi yang dapat dengan cepat memfiksasi seluruh jaringan tersebut. Namun, bila irisannya itu terlalu tebal, maka permukaan luarnya saja yang akan berhasil difiksasi, sedangkan bagian tengahnya itu akan dapat membusuk selama cairan fiksasi sempat merembes atau menginfiltrasi ke sana. Nah, yang ketiga itu waktu penetrasi, di mana waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi itu bermacam-macam. Antara lain itu sebagai contohnya itu jenis-jenis larutannya itu yang fiksasi tersebut yang ada, dan juga dari jenis sel yang ada di larutannya. Perhitungan waktu penetrasi itu menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam suatu jaringan tersebut. Adapun waktu penetrasi sendiri itu diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis itu berjalan. Nah, yang keempat itu ada faktor dari dimensi spesimen. Dimensi spesimen sendiri itu merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena itu sangat berhubungan dengan waktu optimal jaringan tersebut. Nah, dari seluruh sisi dan juga proses difusi dan larutan yang akan digunakan dalam pematangan jaringan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa ukuran ketebalan dari kaset jaringan adalah 5 mikrometer. Nah, jaringan itu diharapkan dapat bergerak bebas di dalam kaset dan tidak ada kontak antara jaringan itu sendiri. Ketika jaringan itu ditempelkan dengan kaset tersebut, maka proses fiksasi dan pematangan jaringan akan menjadi lebih lama.
Yang kelima itu faktor dari perubahan volumenya, di mana selama fiksasi volume jaringan biasanya itu mengalami perubahan yang disebabkan oleh penghambat respirasi intraseluler, perubahan permeabilitas, dan perubahan transport ion. Nah, fiksasi dengan formalin yang berkepanjangan akan menyebabkan sel menyusut, di mana volume sel harus dijaga dalam batas normal agar pada saat pengamatan itu terlihat seperti sel yang hidup. Yang keenam itu ada faktor pH, di mana pH optimal untuk dilakukannya fiksasi tersebut adalah 6-8. Jika pH di luar dari 6-8 tersebut, maka secara garis besarnya dapat menyebabkan perubahan pada struktur jaringan tersebut yang akan menjadikan jaringan tersebut rusak akibat presipitasi sel, di mana akan terjadi perubahan pH yang akan mempengaruhi jumlah lain sehingga akan terjadinya peningkatan atau penurunan dari laju reaksi yang akan memberikan efek pada pengamatan mikroskopik. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis fiksasi. Jenis-jenis fiksasi ini yang pertama itu ada fiksasi basah, di mana fiksasi basah ini merupakan fiksasi sediaan sitologik yang masih dalam kondisi basah atau lembab. Nah, pada fiksasi basah ini ada larutan-larutan tertentu yang adapun larutan-larutan pada fiksasi basah ini yang pertama itu ada alkohol 95-96%. Nah, alkohol 95-96% ini merupakan larutan fiksasi yang ideal yang sangat dianjurkan di bagian besar laboratorium sitologi, di mana hasil dari fiksasi ini menghasilkan karakteristik inti yang ideal. Alkohol 9596 ini merupakan larutan dehidrasi dan dapat menyebabkan penyusutan sel karena akan menggantikan air di dalam sel. Namun dalam teori lain itu menyebutkan bahwa dengan pemberian alkohol 95-96% ini akan membuat sel menjadi lebih kuat merekat dengan kaca sediaan dibanding ketika sediaan tersebut basah lalu dimasukkan langsung ke dalam konsentrasi yang lebih rendah. Yang kedua itu ada larutan metanol absolut. Nah, larutan ini merupakan larutan fiksasi yang digunakan untuk sediaan yang berbasis cairan, di mana penggunaan pada larutan ini itu sebenarnya baik karena menghasilkan sediaan yang tidak begitu menyusut jika dibandingkan dengan alkohol 95-96% tadi. Kemudian ada larutan eter, di mana larutan eter ini merupakan alkohol 95%, fiksasi basah yang menggunakan campuran eter tersebut. Namun alkohol 95% itu 1:1, di mana merupakan fiksasi awal yang digunakan untuk fiksasi sediaan pap smear. Nah, hasil dari fiksasi menggunakan campuran ini itu akan menghasilkan sediaan yang lebih baik dibandingkan dengan alkohol 95-96% tadi. Namun, eter yang digunakan itu akan memiliki sifat yang lebih berbahaya karena berbau dan mudah mengikat air di sekitar higroskopisnya. Yang selanjutnya itu ada larutan propanol dan isopropanol 80%. Larutan propanol dan isopropanol ini menyebabkan penyusutan sel lebih sedikit dari eter etanol atau metanol, di mana dengan menggunakan persentase lebih rendah dari alkohol ini penyusutan itu diseimbangi oleh efek pembengkakan akibat air yang ada dalam larutan fiksasi. Oleh karena itu, 80% propanol atau isopropanol itu merupakan pengganti dari etanol 95-96% yang direkomendasikan. Nah, selanjutnya ada larutan denaturasi alkohol. Sebelumnya itu ada banyak formula yang berbeda-beda untuk denaturasi alkohol. Namun dari semua denaturasi alkohol tersebut, pada dasarnya itu semua mengandung etanol sebagai bahan utamanya. Dan karenanya itu dapat digunakan pada konsentrasi 95% atau 100%, di mana salah satu formulasi yang telah digunakan itu adalah campuran dari 90 bagian etanol, 95%
plus 5 bagian 100%, di mana metanol plus 5 bagian 100% itu adalah isopropanol. Nah, yang selanjutnya itu ada larutan formalin baset. Nah, formalin baset ini digunakan untuk sediaan sitologik yang ditargetkan pada pemeriksaan imunologi. Ada jenis fiksasi yang kedua, yaitu fiksasi coating. Fiksasi coating ini merupakan fiksasi yang dilakukan untuk pengganti fiksatif dasar. Fiksasi ini dilakukan dengan memberikan aerosol atau penyemprotan pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun dengan metode yang berbasis cairan. Nah, fiksasi ini terdiri dari alkohol dan polietilen. Fiksasi coating ini tidak dianjurkan untuk sediaan sitologik yang mengandung banyak darah, dikarenakan akan terjadi penggumpalan eritrosit. Nah, yang ketiga itu ada jenis fiksasi kering. Fiksasi kering ini merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologik yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan tersebut di tempat terbuka atau dengan bantuan pemanasan hingga kering, di mana dengan bantuan pemanasan itu dengan menggunakan hot plate dengan suhu yang dikeringkan dengan sesegera mungkin untuk menghindari munculnya artefak. Salah satu keuntungan dari fiksasi kering ini adalah pembuatan dan pewarnaan yang maksimum 50 derajat Celcius, di mana sediaan sitologiknya itu harus diproses dan cepat dalam 2-3 menit. Yang keempat itu ada fiksasi khusus. Fiksasi khusus sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fiksasi Carnoy, di mana fiksasi Carnoy ini adalah fiksasi yang dikhususkan untuk spesimen yang hemoragik, di mana asam asetat dalam larutan fiksasi ini akan melisiskan sel darah merah. Fiksasi ini sangat baik untuk melihat detail dari inti serta pengawet untuk glikogen. Namun, fiksasi ini akan menghasilkan penyusutan pada sel dan akan cenderung menghasilkan pewarnaan yang lebih hematoksilin. Kelebihannya itu, waktu dalam fiksasi ini pun akan menyebabkan kerusakan pada materi kromatin. Yang kedua, fiksasi khusus ini ada fiksasi cair atau FAA, di mana fiksasi ini merupakan fiksasi yang baik ketika akan membuat sel blok ataupun dalam pengamatan sel dalam kondisi segar, di mana dengan penggunaan di parasit, mikologi, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi tentang fiksasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.